Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara hari ini mengalami kesegaran dari kasih karunia Tuhan? Jikalau belum, menantilah hadapan Tuhan, menghampiri hadirat-Nya. Dia Tuhan yang murah hati, akan menyegarkan jiwamu, sehingga engkau ada kekuatan kembali untuk melakukan tanggung jawabmu dalam hidup ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada kalanya kegagalan seseorang terjadi karena orang tersebut memiliki suatu semangat yang disebut semangat bosan. Saudara, kebosanan itu membuat orang itu tidak lagi melakukan apa yang baik. Semangat bosan juga dapat menjerumuskan orang itu untuk berbuat sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Karena dia bosan melakukan apa yang baik, dia melakukan apa yang tidak baik. Dengan satu terminologi, iseng-iseng. Atau mencari hiburan. Dan kita tahu, saudara-saudara, ada berapa banyak orang terjerumus di dalam lembah kekelaman karena iseng-iseng itu. Saudara, sebagai orang percaya, kita bisa masuk dalam wilayah yang disebut dengan kebosanan. Misalnya, bosan berdoa. Bosan baca firman Tuhan. Bosan ibadah. Bosan melayani. Kebosanan ini terjadi karena mungkin kita merasa apa yang kita kerjakan tidak ada hasilnya. Tidak ada efeknya. Dan kita mulai bosan. Dan kebosanan itu membuat kita meninggalkan apa yang baik yang kita kerjakan. Saudara, marilah kita waspada dengan kebosanan ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran. Pasal 2, ayat 23, sampai pasal 3, ayat yang kelima. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiap zaman, tiap masa, maka umat Tuhan itu pasti ada pergumulannya masing-masing. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa kita orang percaya bukanlah dari dunia ini. Namun kita tidak diambil dari dunia ini. Bahkan Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini. Saudara, kita yang diutus ke dalam dunia, kita akan menghadapi banyak pergumulan. Dan apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini, itulah pergumulan umat Allah di dalam kehidupannya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, saudara jangan jemu untuk tekun berseru kepada Tuhan di dalam doa. Saudara, penderitaan itu yang dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel di tanah Mesir. Saudara, meskipun Fir'aun sudah wafat, namun umat Tuhan tetap mengalami kesulitan dan penderitaan.
Saudara, bagaimanakah mereka menghadapi itu? Maka Alkitab mengatakan bahwa mereka itu berseru-seru kepada Tuhan dan teriak minta tolong mereka karena perbudakan itu telah sampai kepada Allah. Saudara-saudara, ketekunan mereka berdoa tidak pernah sia-sia. Karena apa yang mereka sampaikan itu sampai kepada Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah mendengar mereka. Lalu mengingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, doa tidak pernah sia-sia. Doa tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tidak jemu-jemu berdoa. Meskipun sekarang waktu kita berseru, kita belum melihat kenyataannya. Namun Tuhan pada waktunya, Dia akan melakukan sesuatu yang melampaui akal budi kita. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa kita. Jangan pernah bosan berseru minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan belum pernah bosan untuk menolong kita. Mari belajar. Di tengah pergumulan hidup kita. Naikkan doa kita. Naikkan seruan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai kita tanpa memandang keberadaan kita seperti apa. Saudara, seringkali dalam pikiran kita, kalau kita dalam kondisi seperti A, seperti B, seperti C, yang tentunya yang terhormat dan yang baik, maka Tuhan bisa pakai kita. Tapi kalau kita orang sederhana, apakah Tuhan mau lihat kita? Apakah Tuhan memperhitungkan kita? Tetapi hari ini kita belajar. Tuhan bisa pakai kita. Meskipun keberadaan kita sepertinya tidak layak. Saudara, Musa memang pendidikannya tinggi di Mesir. Namun ketika dia ada di tanah Midian, jabatannya adalah gembala ternak. Saudara, gembala ternak bagi orang Mesir itu adalah pekerjaan kekejian. Pekerjaan hina, pekerjaan kotor, pekerjaan kasar yang tidak patut. Namun bagaimana di mata Tuhan? Heran sekali. Tuhan tidak pandang itu. Tetapi yang Tuhan pandang adalah orangnya. Orangnya begitu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai. Bukan saja menggembalakan ternak lebih besar. Tetapi orang seperti ini dipakai menghadap pemimpin daripada Mesir yang waktu itu masih jaya. Bayangkan, saudara. Tuhan kita bisa memakai kita. Apapun kondisi kita. Mungkin orang tidak melihat kita. Tidak memandang kita. Tetapi saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat lebih besar bagi orang lain. Yang ketiga, saudara, pelajaran pertama untuk dipakai oleh Tuhan adalah hormatilah Tuhan sebagai Tuhan. Saudara, inilah pelajaran pertama yang Tuhan berikan kepada Musa sebelum Tuhan pakai dia. Ketika dia melihat api yang menyala dari semak belukar dan semak itu tidak terbakar. Lalu Musa mau menghampirinya. Maka Tuhan berkata kepada Musa, supaya dia melepaskan kasutnya dari kakinya. Kenapa? Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Saudara, pelajaran pertama yang sangat penting ketika seseorang akan dipakai Tuhan. Pertama-tama dia harus menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan itulah yang kudus.
Oleh karena itu, ketika kita datang kepadanya, kita datang harus penuh dengan rasa hormat. Penuh menundukkan diri. Penuh dengan ketaatan. Saudara-saudara, hanya orang-orang seperti inilah yang dapat dipakai oleh Tuhan. Ketika kita berkata, saya ingin memuliakan Tuhan, namun saya tidak pernah menghormatinya sebagai Tuhan. Saya tidak pernah mau tunduk kepadanya. Saya tidak pernah mau taat kepadanya. Saudara, kita tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika kita berkata, saya ingin melayani Tuhan, namun kita tidak pernah punya langkah menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Kita tidak punya langkah mau menundukkan diri kepadanya. Dan mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebagaimana Musa taat kepada perintah Tuhan. Saudara, kita tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai setiap kita tanpa mempedulikan bagaimana latar belakang kita. Apakah jabatan kita? Bagaimanakah pandangan orang kepada kita? Namun, langkah pertama ketika Tuhan mau pakai hidup kita, kita harus menghormati Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Disitulah Tuhan dengan leluasa memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang kami renungkan pada hari ini. Supaya kami menjadi orang yang tekun di dalam berdoa kepada Tuhan. Dan tidak jemu-jemu berdoa kepada Engkau. Supaya iman kami sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan. Dan menyadari Tuhan adalah Tuhan yang mendengar seluruh doa kami. Dan Tuhan bertindak. Ya Tuhan, ajar kami. Supaya kami melakukannya dengan sukacita. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan akan memakai setiap orang. Dengan cara-Mu sendiri. Dan Tuhan akan memakai kami. Apapun keberadaan kami. Ajar kami ya Tuhan. Pertama-tama menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.